sahabat Heset, di bulan Juni 2025, Heset Entertainment ikut menayangkan dan mensukseskan persidangan Sinode Raya 22 di Makassar, yang salah satu agendanya yaitu memilih dan menetapkan fungsionaris Majelis Sinode. Sehubungan hal tersebut, Heset Entertainment, media berbasis YouTube, ingin menyuarakan kabar baik dengan menayangkan serba-serbi menjelang BSR dan wawancara para presbiter GPIB baik KMJ, pendeta jemaat atau presbiter sebagai penatua atau diaken. Rencana kami awali dengan KMJ GPIB Jemaat Paulus Jakarta, KMJ GPIB Jemaat Immanuel Jakarta, KMJ GPIB Jemaat Gibeon Jakarta, dan 2 vikaris GPIB yang berlatar belakang militer. Wawancara dipandu oleh wartawan senior Bapak Frans S. Pong dari Arkus GPIB. Saksikan tayangannya sampai habis ya. Pak Pendeta, boleh bercerita tentang success story Pak Pendeta selama berpelayanan di GPIB? Ya, saya sudah menjalankan tugas sebagai pendeta dalam jajaran GPIB, ditabiskan sejak tahun 1994 di Jemaat Efrata Padang, setelah vikaris 2 tahun di sana. Lalu tugas pertama yang dipercayakan kepada saya waktu itu sebagai pendeta tugas khusus persiapan pelembagaan jemaat yang sekarang sudah mandiri, jemaat dikenal dengan nama Jemaat GPIB Dian Kasih di Bekasi, anak dari GPIB Pelita yang ada di Lubang Buaya. Nah, itu awal pelayanan sebagai pendeta jemaat. Berikutnya pendeta jemaat lagi. Pendeta jemaat dengan tugas khusus pembinaan BPK di Jemaat Galilea Cilacap. Setelah itu baru dimutasi ke Lampung sebagai ketua majelis jemaat dan salah satu pengurus BP Mupel. Lalu dari situ diizinkan untuk kembali studi lanjut di alma mater di Fakultas Teologi Duta Wacana. Lalu setelah tamat masuk ditugaskan di GPIB Nasaret Surabaya. Nah, setelah di Nasaret Surabaya tahun 2007 almarhum Pendeta Rumpak dan Prof. John Foe, waktu itu beliau sebagai Ketua 2 Majelis Sinode, datang ke Surabaya minta supaya saya bersedia bertugas sebagai tenaga utusan GPIB di STT Intim karena kebutuhan beberapa bidang studi yang beliau sampaikan waktu itu siap untuk bidang studi Biblika, khususnya Perjanjian Lama dan filsafat. Ketika itu kami sekeluarga berangkat, padahal anak kedua waktu itu sedang proses persalinan. Masuk di STT Intim, ya sebagai pendetanya dicantolkan di Jemaat Mangamaseang. Jadi gelar sorgawinya sebagai pendeta itu di Mangamaseang, gelar duniawinya, MTH-nya dicantol di STT Intim. Di Mangamaseang kemudian dimutasi ke Bukit Zaitun, tapi tetap sebagai tenaga pengajar di STT Intim sebagai utusan GPIB. Lalu dari Bukit Zaitun, saya sebagai pendeta jemaat waktu itu dimutasi ke Jemaat Immanuel Makassar. Nah, di Immanuel Makassar sebagai ketua majelis jemaat.
sebagai ketua majelis jemaat, tetapi tetap juga sebagai tenaga pengajar utusan GPIB. Lalu dari Immanuel Makassar dimutasi ke Bukit Benuas, Balikpapan. Nah, ini menurut saya pengalaman paling singkat sebagai ketua majelis jemaat. Hanya 1 tahun SK keluar untuk kembali ke Makassar. Kembali ke Makassar sembari menjalankan tugas kembali di STT Intim sebagai ketua STT. Ya, bukan rektor, dulu memang istilahnya rektor. Tapi kalau perguruan tinggi dalam jenjang sekolah itu pimpinannya disebut ketua. Kalau jenjang akademi, ketuanya disebut direktur. Nah, ketua STT Intim. Sebagai ketua STT Intim, kependetaannya tidak dicantolkan di mana-mana, full di STT. Lalu dari Makassar dimutasi ke jemaat Petra Jakarta Utara. Rupanya ada pergumulan di Petra. SK saya cuma 1 bulan di sana, dialihkan ke GPIB Jemaat Galilea Bekasi. Galilea Bekasi di Galaksi. 3 tahun di Galaksi. Nah, baru masuk ke Jemaat Gibeon. Dan di Jemaat Gibeon ini atau katakanlah akhir Februari tahun lalu, di sini saya baru 1 tahun. Jadi pengalaman saya menjalani mutasi di mana-mana paling lama itu 3 tahun. Selebihnya dia 2 tahun, 2 tahun setengah, 1 tahun. Ya sebagai abdi Tuhan, pengerja di GPIB, Majelis Sinode mempercayakan harus kemana, ya siap harus berangkat. Dan puji Tuhan, istri dan anak-anak, walaupun rasanya tentu berat mereka juga berani berserah, percaya untuk ikut tugas suami yang sudah mengabdikan diri sepenuhnya kepada Allah melalui gerejanya. Nah, kita harus yakin ini gerejanya. Jadi itu perjalanan mutasi yang begitu cepat. Hanya minta maaf, saya nggak hafal, ini ditanya mendadak oleh Pak Frans, berapa tahunnya nggak hafal. Tetapi sembari menjalankan KMJ, saya dipercayakan juga seperti di Lampung, di Mupel, waktu itu Ketua 2 Mupel. Ketua 2 Mupel itu pada waktu itu kan bidang pembinaan pendidikan dan litbang. Lalu di Jawa Tengah, lalu kemudian di Surabaya, aktif juga dalam kebersamaan Mupel, tapi bukan BP Mupel di Makassar. Nah, beberapa kali sebagai ketua Mupel di sana, walaupun saya sebagai pendeta jemaat, tetapi dipercayakan sebagai ketua Mupel. Begitupun di Kalimantan Timur 1. Ya, pernah sekali waktu saya menjadi ketua majelis jemaat, ketua Mupel Kalimantan 1, bahkan ketua STT selama 2 tahun. Ya, cukup terpontang-panting, tapi syukur kepada Tuhan. Tuhan Allah memberikan kekuatan, kesanggupan untuk bekerja, tetapi juga terima kasih pada waktu itu teman-teman KMJ di Kalimantan Timur 1, teman-teman BP Mupel kali itu yang kompak dan bisa memahami kerja-kerja itu semuanya. Nah, pengalaman dalam perjalanan pekerjaan berkarya di gereja, memang pada waktu di Lampung ketika dipercayakan sebagai ketua bidang pendidikan, jemaat Lampung yang bukan jemaat besar, yang besar di Lampung pada waktu itu cuma Marturia dan Silo Panjang. Tapi kita punya semangat yang terbangun untuk memberi beasiswa. Beasiswa menopang, menunjang studi anak-anak jemaat.
bukan hanya yang di sekolah teologi, tetapi yang di perguruan tinggi. Mereka dengan kriteria misalnya punya IP sekian, kita bantu beasiswanya bukan biaya kuliah penuh, tetapi kita bantu uang buku misalnya. Ya, jadi beberapa anak-anak jemaat yang kuliah di perguruan tinggi lain, indeks prestasinya baik, ada kriterianya pada waktu itu, diberikan itu. Untuk apa? Supaya mereka tahu bahwa diri mereka itu kader-kader gereja. Dan gereja lewat persembahan umatnya ikut mendukung studi mereka. Mendoakan mereka kelak menjadi anggota gereja dan anggota masyarakat yang berperan di sana dengan baik. Itu motivasinya. Dasar untuk memberi beasiswa. Lantas ya, dan selanjutnya berkecimpung banyak saya di Yapendik saat ada di Makassar dan di Balikpapan. Karena Yapendik yang ada di Yapendik cabang di Makassar dan Yapendik cabang di Balikpapan, Yapendik ini bukan di bawah naungan pengelolaan pengurus cabang jemaat, tetapi Yapendik ini di bawah pengelolaan pengurus cabang yang dilakukan secara bersama melalui MUPEL, jemaat-jemaat. Di situ makin banyak saya berkecimpung dalam urusan Yapendik. Dan khas pada tahun berikutnya di era Perjelis Sinode 2021, saya dilibatkan lebih jauh lagi sebagai salah satu anggota pengurus pusat Yapendik. Yang di dalam kepengurusan pusat Yapendik ini seluruh anggotanya itu masing-masing diberikan punya tanggung jawab sebagai pemerhati untuk mendukung, mensupport pengurus cabang. Nah, sebagai PIC gitu. Nah, saya dipercaya sebagai PIC untuk cabang di Balikpapan, Yapendik cabang Balikpapan, dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Gria Husada GPIB yang ada di Surabaya. Dan tetapi mungkin ini karena Yapendik melihat Majelis Sinode melihat saya lama berkecimpung di perguruan tinggi STT Intim dari tahun 2007 sampai tahun 2020 berkecimpung di STT Intim dengan tugas-tugas yang bervariasi sampai kepercayaan terakhir sebagai ketua STT Intim. Dan memang saya sampaikan kepada Majelis Sinode ketika itu, oke, saya bersedia dipercaya untuk sebagai ketua STT, tapi saya hanya mau 1 periode. Saya belajar dari kolega dosen di STT Jakarta, Pak Yoas hanya 1 periode, saya juga hanya mau 1 periode, biar teman-teman dosen yang lain bisa merasakan tanggung jawab itu. Dengan mengalami dan merasakannya, harapannya itu saya berpikir akan semakin mencintai lembaga itu dan termasuk pendidikan teologinya. Dan itu dipercayakan di sana. Ya, saya sangat senang saya ada di STT Intim dan sekarang juga menjadi anggota alma mater kehormatan STT Intim. Lalu bersama-sama dengan teman-teman di sana membangun STT Intim, dan syukur saat awal dipercayakan bisa kembali memberi kepercayaan banyak jemaat. Maka waktu itu kalau STT Intim terima mahasiswanya itu sangat sedikit, ya syukur dengan teman-teman dosen di sana kami dapat membangun kepercayaan di luar dugaan. Tadinya kami terima STT Intim kalau bisa terima 20 orang itu sudah bersyukur. Tapi itu bukan karena saya, tapi karena
kami tim STT Intim dapat membangun kepercayaan yang baru, di luar dugaan hampir 100 mahasiswa kami peroleh. Dan selanjutnya sampai sekarang, mahasiswa terus banyak. Hanya sayang keterbatasan ruang itu juga menjadi ketentuan di statuta, tidak boleh melanggar, dan karena itu juga diperhatikan oleh Kementerian Direktorat Pendidikan Tinggi saat akreditasi keterbatasan jumlah dosen. Tapi puji Tuhan, STT Intim dalam kepengurusan selanjutnya ya semakin baik, semakin berkembang, akreditasinya juga tambah bagus. Saya semakin bangga dengan STT Intim. Saya dengan senang, dengan sukacita berkarya di STT Intim oleh karena ayah saya alumni STT Intim. Ayah saya studi di sana di era kepemimpinan rektor, ya waktu itu bahasanya rektor, di pimpinan rektor Ibu Manuputi. Dan selama studi di sana, ayah saya tidak pernah pulang ke Jawa. Ya, waktu itu keterbatasan tentunya. Dan saya kembali ke sana, dipercaya sebagai STT Intim, saya masuk ke kampus di mana ayah saya dulu pernah ditempa. Di tempat itu, di luar dugaan, sungguh mengharukan saya bisa ada di situ, di kampus Ungu Badak. Mereka bilang kampus Ungu Badak. Badak itu Bajidaka, Jalan Bajidaka. Ya, ada kenal dengan tetangga-tetangga di depan kampus, warga Muslim, di mana ayah saya dulu selalu tinggal di sana karena tidak pernah pulang ke Jawa selama studi. Dan akhirnya saya sudah selesaikan tugas di sana, tetapi sampai beberapa tahun kemudian tetap dipakai nama sebagai ketentuan akreditasi. Sampai sekarang terjalin hubungan kekeluargaan dengan persekutuan alumni STT Intim. Terima kasih teman-teman alumni STT Intim. Nah, di Yapendik mungkin karena tadi berkecimpung dalam dunia akademik pendidikan, dipercaya di Yapendik, dan di Yapendik pun dipercaya untuk menjadi PIC di Stikes. Stikes di kepengurusan Yapendik yang sekarang oleh Majelis Sinode 20 menjelang akhir masa tugasnya, Stikes yang tadinya di bawah pengelolaan Yayasan Kesehatan dilimpahkan ke Yayasan Pendidikan. Oleh karena Majelis Sinode berpikir, Yankes biarlah konsentrasi, singkatnya begitu, konsentrasi mengelola, mengembangkan dunia layanan kesehatan, mulai dari klinik dan seterusnya. Dan itu sebabnya maka dialihkan ke Yapendik. Dan kita bersyukur Stikes sedang diupayakan dalam pengembangan akreditasinya. Saya sangat berharap seluruh insan GPIB, seluruh warga GPIB, mari dukung Stikes, salah satu perguruan tinggi kita ini. Kita punya 2 program studi, administrasi rumah sakit dan kebidanan, D3. Nanti D3 ini akan ditutup di moratorium, ketentuan begitu, ketentuan dari pemerintah. Akan kita kembangkan menjadi S1 kebidanan. Mari kita support, tolong saya suka mendengar, GPIB kok nggak, gerejanya besar, tetapi kok nggak bisa punya perguruan tinggi yang seperti gereja-gereja lain. Nah, kalau pada ngomong begitu, ya mari kita bergandengan tangan, tolong dukung. Nah, dan tentu ini ujung-ujungnya juga duit. Percayalah, ya. Mari bersama kita bergandengan tangan. Kalau kita mau bergandengan tangan bukan hanya soal gandengan tangannya,
Tapi kita mau, ayo datanglah ke Stikas, kunjungi Stikas. Butuh apa di sana? Mahasiswa yang ada di mahasiswa di Stikas itu tidak semua warga GPIB. Mereka kebanyakan dari daerah 3T di Indonesia ini. Dan bukan semua warga GPIB. Kita perlengkapi mereka bukan hanya diperlengkapi pengetahuan, tetapi juga pengembangan spiritual yang memperlengkapi pengetahuan untuk mereka berkarya yang nggak lepas dengan misi. Dan harus kembali melaksanakan misi itu di tempatnya masing-masing. Nah, karena tadi mereka dari 3T, tolong bantu. Sekarang jumlah mahasiswa sekitar 160, hampir 170. Cuma 40 mahasiswa itu yang biaya mandiri. Sisanya itu kita harus cari siapa yang ingin jadi orang tua asuh. Terima kasih beberapa jemaat, terima kasih beberapa mupel, terima kasih beberapa keluarga jemaat yang berkenan menjadi orang tua asuh. Tentu saat mereka menjadi orang tua asuh, jemaat menjadi orang tua asuh, maka Tuhan akan mengasuh hidup Bapak Ibu semuanya. Pasti Tuhan akan mengasuh karena ketulusan yang sudah diberikan, mengasuh, mempersiapkan anak-anak Tuhan yang akan menjalankan misi Tuhan di bidangnya masing-masing kelak. Kami terus sedang mencari ini. Mudah-mudahan, ya syukur dengan melihat tayangan ini, ada jemaat, ada mupel yang tergerak. Terima kasih juga Majelis Sinode. PKA kemarin di Salatiga diputuskan 4 orang dibiayai oleh Majelis Sinode. Ini semuanya bukan anak-anak GPIB. Dan tidak semuanya Kristiani, Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan, kelengkapan di kampus itu luar biasa. Karena dulu kan milik rumah sakit. Jadi sarana laboratorium itu asesor saja yang datang mereka kagum dengan melihat fasilitas yang ada. Ya, ini bangunan lama. Di satu sisi juga sarana fisik juga sedang terima kasih Mupel Bali NTB, Jemaat Maranatha, terima kasih Jemaat Paulus yang membantu merenovasi beberapa prasarana di kampus dan asrama, toilet, dapur, dan sebagainya. Terima kasih FKIP, Forum Komunikasi Istri-Istri Pendeta, yang memberi bantuan, saya lupa, antara lain kalau nggak salah itu kulkas untuk menaruh makanan di asrama, lalu untuk masak nasi. Terima kasih beberapa warga jemaat yang membantu untuk pengadaan kita butuh 30 AC. Dan sekarang kita sedang mencari donatur untuk laboratorium bahasa, komputer. Bapak Ibu ada yang punya komputer jenis apa yang PC ya, atau laptop? Teman-teman mahasiswa di sana itu karena dari 3T, mereka sekarang belajar online, bisa jadi satu laptop itu dikeroyok berapa orang itu, karena terbatasnya itu. Nah, ada laptop, ada komputer, nanti ditaruh di laboratorium bahasa. Kebutuhan, terima kasih Mupel Jawa Timur khususnya yang selalu mensuplai konsumsi beras. Kita butuh beras banyak di sana, Bapak Ibu. Dan ya Jemaat Paulus, Mupel Bekasi juga seolah-olah setiap tahun seakan kunjungan ke sana. Di samping membagi kasih di RAL, tetapi juga ke asrama Jelusada, kebutuhan konsumsi asrama Mupel Bekasi. Jemaat Paulus Jakarta, tadi Bali NTB, banyak memberikan perhatian, dan beberapa donatur warga jemaat. Terima kasih banyak. Dan
Kita tolong dukung doa. Stikers akan membuka prodi S1 perawat. Memang S1 perawat ini dalam Kementerian Pendidikan Tinggi sedang dimoratorium, ditutup. Kita mau upayakan menyiapkan tenaga perawat karena mendapat informasi perawat-perawat di luar negeri membutuhkan perawat khususnya di Jepang. Nah, syukur beberapa jemaat termasuk Ketua Yapendi, Ketua Umumnya Pak Olowan yang alumni dari Jepang, punya relasi yang baik di sana, pun mempersiapkan jalur itu. Dan juga ada jemaat di Banjarmasin, Dr. Dharma juga sedia untuk membantu. Ini hal-hal yang baik. Semuanya mudah-mudahan saya dengar juga dari Heset Entertain juga akan membuka jalur itu ke Jepang. Mempersiapkan itu, bahkan saya dengar dari Heset Entertain itu juga bukan hanya pendidikan, tetapi jalur membangun kerjasama pelayanan teologi. Ini baik sekali, semuanya bisa dilakukan. Tidak ada yang tidak mungkin kalau semua diawali kerja dengan Tuhan, pasti Tuhan akan buka jalan. Ya, tapi tolong bukan hanya stickers. Kita punya sekolah dari jenjang prasekolah sampai tingkat menengah SMA. Itu juga sering saya mendengar kalau kita GPIB gereja besar nggak punya sekolah-sekolah yang besar juga seperti sekolah-sekolah yang sudah punya nama. Kita selalu upayakan. Memang kami juga Yapendik di pengurus pusat dan cabang, para pembina pengawas juga rindu untuk itu. Lagi-lagi, mari seluruh warga jemaat GPIB kita menyatu. Ingat, pendidikan, program pendidikan yang dilakukan oleh GPIB walaupun tertati-tati, GPIB saya kira tidak akan tutup sekolah. Karena misi gereja itu 3. 1. Pembinaan iman, 2. Kesehatan, dan 3. Pendidikan. Ini seperti segitiga. Kalau kita lihat Yesus, cerita di dalam Injil kan cuma itu. Bagaimana Yesus mengajar iman, tentang iman, Yesus menyembuhkan, Yesus mencelikan mata supaya tidak bodoh. Nah, 3 ini. Jadi, ibadah itu, salah satu ibadah juga menyelenggarakan pendidikan. Ada dalam tata ibadah GPIB, tata ibadah di rumpun pelantikan tentang bagian pengutusan, itu di situ disinggung. Satu rumusan yang luar biasa cerdas, rumusan yang sangat berarti. Penyelenggaraan pendidikan merupakan bagian dari ibadah. Salam jumpa Pak Pendeta, Pak Pendeta Nitis, Ketua Majelis Jemaat GPIB Gideon Jakarta Selatan. Salam jumpa, terima kasih sudah hadir. Terima kasih banyak Franz dari Heset Entertainment. Gimana kabarnya Heset ini? Kabar baik Pak Pendeta. Heset selalu memberitakan kabar baik bagi sesama dan seluruh ciptaan Puji Tuhan. Selalu menjadi bahan kehadiran untuk meneruskan cerita-cerita yang indah tentang kebaikan-kebaikan Kristus. Gimana Pak Franz? Pendeta, ini persidangan sinode raya ya lebih tepatnya. Ya, sekarang pakai itu kata raya. Yang akan diselenggarakan di Makassar Oktober nanti. Salah satu orang yang banyak diperbincangkan adalah sosok Pendeta Nitis untuk maju sebagai Ketua Umum Majelis Sinode 2025-2030. Tanggapan Pak Pendeta Nitis, siap bertarung? Ya, baik. Terima kasih. Ya, ini bagi saya ini pertanyaan yang berat. Siap bertarung. Waduh, ini
ya bukan mungkin minta maaf, bukan bertarung, ya siap disertakan di dalam pemilihan fungsionaris Majelis Sinode 22 untuk khususnya untuk jabatan sebagai ketua umum. Siap untuk itu. Kalau ini memang ya sebagai pelayan Tuhan, pengerjat gereja, apapun jabatan kalau itu dipercayakan ya kita selalu sedia. Dan kalau Tuhan yang akan memilih, maka pasti dia juga yang akan memperlengkapi, dia juga yang akan menyanggupkan itu semuanya. Dan saya juga selalu bergumul, apakah saya layak? Kalau Pak Fran tanya begitu, seolah, aduh, apa saya ini layak? Ya, tapi kalau ada teman-teman yang mengatakan begitu, mendorong, meminta, saya sedia bagaimana untuk ada dalam jabatan itu. Ya, saya justru mau bertanya kepada teman-teman, apakah saudara menunjuk saya, apakah menurut saudara saya layak? Tetapi saya kira justru yang melayakkan itu yang empunya gereja dan pekerjaan ini. Bisa jadi mungkin lewat teman-teman Tuhan hendak menunjukkan itu, bisa jadi. Saya kira itu ya. Iya, Sobat Hesed, sosok rendah hati, penuh persahabatan menyapa kita. Siapa nggak kenal beliau? Kalau melihat jejak karir beliau selama menjadi hamba Tuhan sebagai pendeta di GPIB, saya pikir tidak diragukan lagi. Dari bagaimana mengurus jemaat hingga menjadi dosen ya Pak ya, pernah menjadi dosen. Iya. Bahkan kembali lagi jadi jemaat, bahkan pernah mengurus anak-anak yang tidak bisa bersekolah. Beliau pun pernah menangani itu. Bagaimana Pak Pendeta? Kedepannya Pak Pendeta melihat GPIB ini bisa terlibat membawa damai sejahtera bagi sesama, bagi umat. Ya, terima kasih. Ini seakan-akan kata damai sejahtera ini melekat untuk GPIB. Ya, kenapa begitu? Sesuai dengan visi GPIB, gereja yang membawa damai sejahtera. Dan ini tetap terus diupayakan. Nah, untuk mewujudkan damai sejahtera, gereja dipanggil, maka gereja tentu terlebih dahulu gereja sendiri yang harus sadari, gereja lebih dulu yang harus yakini bahwa dirinya oleh Kristus sudah mendapatkan damai sejahtera. Lalu dari situ, mari bersama atau sendiri-sendiri meneruskan damai sejahtera itu. Bersama ataupun sendiri-sendiri, kehadirannya itu tetap sebagai bentuk persekutuan. Karena nggak bisa saya bilang, saya menolong itu menjadi kesaksian saya pribadi, tidak. Itu menjadi kesaksian orang Kristen, itu berarti kesaksian persekutuan. Nah, untuk mewujudkan damai sejahtera dan orang merasakan damai sejahtera, bukan hanya mendengar khotbah, bukan hanya diberi makan, tetapi orang bisa mendapatkan damai sejahtera. Kalau tadi Pak Fran singgung pendidikan, pendidikan juga salah satu membuat orang bisa mendapatkan damai. Tidak mungkin mereka akan mendapatkan damai kalau dalam kehidupannya masih terbelakang, rendah dalam pendidikan begitu. Nah, ini harus ditolong. Pendidikan salah satu cara untuk seseorang bisa memperoleh damai sejahtera. Nah, GPIB saya kira
panggilan untuk itu masih terus. Kehadiran gereja ini kan untuk dunia, di lingkungannya. Kehadiran gereja bukan untuk dirinya. Saya kira itu kita kembangkan sebagaimana yang sudah dirumuskan dalam PKUPPG. Misi kita ada di KUPPG itu, visi dan misi kita. Nah, mari kita hidupi visi dan misi itu bersama-sama. Ini bukan hanya tanggung jawab para pemimpin gerejanya, pengurus gereja, tapi seluruh insan GPIB dan para pemimpin atau fungsionaris gereja mampu pertama bukan hanya memberi contoh teladan, tetapi dalam kepemimpinannya dapat mengajak, membawa suasana atau iklim seluruh insan GPIB, warga GPIB mau. Kekurangan keterbatasan tentu ada, tapi bukan berarti kekurangan keterbatasan itu membuat kita lalu tidak mau bikin apa-apa. Justru dalam kesadaran kita tidak punya apa-apa, dalam kesadaran kita terbatas, disitulah kita justru semakin mengandalkan Kristus yang empunya gereja dan pekerjaan ini. Demikian, Pak Frans. Ya, mengandalkan Kristus yang mempunyai gereja ini. Luar biasa, Pak Pendeta Nitis. Pergumulan GPB ini tidak sedikit, Pak Pendeta. Tetapi yakinlah bahwa semua Tuhan bisa menolong kita. Menurut Pak Pendeta, apa yang paling urgent yang bisa kita tata ke depan menjadi GPB menjadi lebih baik? GPIB ini luas, tersebar dan di berbagai tempat, dan kita harus melihat dalam iman berkait dengan kehadiran GPIB tidak lama setelah kemerdekaan. Saya coba menghidupi apa yang disampaikan oleh sesepuh GPIB, salah satu Dewan Pertimbangan, Pak Pendeta Prof. John Titale. Dia selalu mengingatkan itu. GPIB hadir setelah proklamasi. Di situ kita harus punya kepekaan apa artinya, kenapa kita dihadirkan pasca tidak lama setelah reformasi. Berarti Tuhan ada maksud lewat GPIB untuk membangun, memperjuangkan kehidupan bangsa ini dari segala kemajemukannya, yang di sana juga banyak persoalan, yang di sana juga banyak pergumulan bangsa ini pasca kemerdekaan. Cita-cita bangsa ini kan belum terwujud. Berarti GPIB hadir di situ, ikut serta dalam barisan arak-arakan mewujudkan cita-cita bangsa itu. Prof. Singgi bilang, semakin melihat situasi yang sulit, semakin kita mencintainya. GPIB yang luas ini, kita harus punya satu pemahaman dan keterpanggilan yang sama untuk bangsa ini. Artinya kita sehati mengajak warga gereja, mengajak seluruh umat. Potensi GPIB sebenarnya besar, luas. Potensi GPIB luar biasa. Dalam gereja, pemberdayaan jemaat itu perlu. Jangan hanya yang diberdayakan pimpinan gerejanya, jangan hanya orang-orang tertentu. Seluruh warga jemaat Tuhan berikan talenta. Tidak ada talenta besar, tidak ada talenta kecil yang tidak ada makna. Semuanya Allah berikan talenta, dan talenta itu harus dikembangkan, jangan dipendam. Tinggal kita bagaimana mengajak warga terbuka akan kesadaran pada talentanya, lalu mau mewujudkan, menghidupi talenta itu secara bersama, dan terlebih lagi
memberikan kepercayaan kepada warga jemaat. Kadang saya masih lihat masih banyak pimpinan gereja yang kurang memberikan kepercayaan kepada warga jemaat untuk terlibat. Padahal pembangunan jemaat, yang namanya pembangunan jemaat itu, warga jemaat itu disertakan semuanya berdasarkan dengan talenta yang sudah Tuhan berikan pada tiap orang. Dan saya kira kita tahu perumpamaan tentang Yesus bercerita tentang seorang tuan yang meninggalkan anak buahnya, memberikan ini 10 talenta, 5 talenta, dan seterusnya. Kembangkan, dan kita pimpinan gereja, kan dalam sekolah juga begitu. Pendidikan sekarang ini, guru bagaimana membuka anak-anak sadar pada talentanya dan dia kembangkan itu. Justru para murid yang harus mungkin untuk makin berkreasi, begitu kan? Nah, saya kira di gereja juga demikian. Nah, ini dibutuhkan kecakapan para pimpinan gereja, punya manajemen yang demikian, manajemen untuk memberi kepercayaan yang pada gilirannya ini pada iklim yang saya maksud ini suasana di persekutuan jemaat, persekutuan yang lebih luas lagi secara sinodal. Dan kalau tadi saya katakan kita memberikan kepercayaan kepada jemaat, pimpinan gerejanya juga gimana caranya dipercaya oleh umat, oleh jemaat-jemaat. Kalau pimpinannya kurang dipercaya, ya saya kira dukungan jemaat pun kurang juga. Sementara jemaat sejatinya ada banyak warga jemaat yang rindu untuk turut berkarya dalam penyelenggaraan misi gereja, ada yang rindu, tapi gereja kurang memadai untuk menyalurkan, karena warga gereja kan juga adalah gereja yang hidup. Atau bahasa Rasul Petrus, mereka batu-batu yang hidup juga. Ya itu. Ya, batu-batu yang hidup, gereja seperti itu. Perspektif Bapak Pendeta Nitis Harsana, Ketua Majelis Jemaat GPIB Gibeon. Terima kasih Pak Pendeta, luar biasa paparannya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Frans. Salam untuk seluruh Hesed Entertain. Tuhan berkati selalu Hesed Entertain dalam kehadirannya menjadi alat pewarta cinta Kristus dan memasyurkan Injilnya. Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Pendeta.